Halo, assalamualaikum. Saya Mama Kun. Di video kali ini saya mau sharing nih tentang cara hitung HPP dengan mudah. Di sini saya buat contoh usaha produksi teman-teman UMKM. Ayo kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya, tolong jangan di skip videonya agar teman-teman nanti bisa lebih paham cara-caranya. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu apa sih HPP itu. Jadi HPP itu adalah kepanjangan dari harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang kita mau jual gitu. Nah, jadi lebih gampangnya si HPP itu adalah harga modal. Lalu penting gak sih kita harus hitung HPP? Jadi gunanya kita hitung HPP ini, yang pertama yang pasti kita bisa tahu nih jumlah biaya yang mau kita keluarkan dalam produksi produk, barang atau jasa yang mau kita jual. Lalu yang kedua, dengan hitung HPP kita juga bisa menentukan harga jual produk. Yang ketiga, kita bisa mengetahui keuntungan yang mau kita dapatkan. Dan yang keempat, dengan HPP ini kita bisa mengetahui dan mengevaluasi kinerja usaha kita. Lalu ada juga teman-teman yang bingung, apa sih HPP dan harga jual itu apakah sama? Nah, di sini kalau HPP dan harga jual itu sebenarnya beda. HPP itu kan tadi ya, kalau seluruh biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang mau kita jual. Sedangkan kalau harga jual itu adalah besaran harga yang dibebankan kepada konsumen. Jadi lebih mudahnya dilihat dari rumus. Jadi kalau HPP itu adalah jumlah dari harga produksi ditambah dengan biaya operasional. Nah, sedangkan kalau harga jual dia adalah HPP itu, si HPP ini kan ditambah dengan margin atau keuntungan yang ingin kita dapatkan. Nah, secara gambaran umumnya kita udah paham nih gimana sih HPP itu. Sekarang kita coba latihan ya, hitung HPP-nya. Di sini saya siapkan tabel dari format Excel. Nah, insya Allah dengan format Excel ini bisa memudahkan teman-teman dalam menghitung HPP. Nah, di sini, ini tabelnya. Jadi sebenarnya HPP itu punya dua komponen ya. Di sini ada yang blok hijau dan blok pink. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu harga pokok produksinya. Lalu yang kedua kita tentukan biaya atau beban operasionalnya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, nah di sini saya bikin contoh usaha rabuk ikan tongkol. Nah, usaha industri. Nah, pertama kita tentukan dulu ya harga pokok produksinya yang di blok hijau ini. Lalu tentukan biaya bahan baku. Nih yang pertama ya, tentukan biaya bahan baku. Saya kasih contoh karena tadi usahanya rabuk ikan tongkol, bahan baku utamanya yaitu pasti ikan tongkol ya, ikan segar. Kira-kira nih produksi dalam 1 bulan itu 20 kilo. Nah, di sini saya kasih harga 600.000. Lalu bahan lainnya kira-kira 400.000. Jadi total semua bahan biaya baku itu 1 juta. Klik di sini 1 juta. Nah, catatannya teman-teman, jadi kalau mau bikin biaya bahan baku ini, kalian harus merinci sedetail mungkin. Jadi nanti bikin list nih, di list semua bahan-bahannya sampai sekecil-kecilnya itu kita tulis secara detail, terus per bagiannya, per gramnya, atau per kilo, per butir. Nah, baru kita harganya itu berapa, kita konversikan semua ke dalam rupiah. Di sini saya kasih contoh ya, kira-kira. Nah, ini contoh list perhitungan bahan baku tadi. Tadi ada ikan, bawang, cabai, sampai penggunaan garam dan gula pun itu harus kita hitung. Dan juga ada di sini saya taruh sini misalnya gas. Nah, tadi karena usahanya ikan rabuk pakai kompor masaknya, jadi penggunaan gas kira-kira dalam 1 bulan itu habisnya berapa tabung. Nah, kira-kira nih 4 tabung gitu kan dalam 1 bulan yang kecil.
Nah, sedangkan kalau misalkan nih teman-teman yang jualan bakulan kue itu kan sebagian ada yang pakai oven listrik. Nah, dihitung penggunaan listriknya selama 1 bulan. Misalkan nih saya kasih contoh perhitungan biaya listrik nih sebagai biaya tambahan di biaya bahan baku. Pakai oven listriknya 1 di rumah, lalu wattnya itu udah lihat berapa wattnya. Ternyata 900, nggak tinggi. Lalu kira-kira nih dalam sekali produksi 1 hari itu bikin berapa kue atau berapa jam? Saya anggap sini misalkan 5 jam per harinya. Nah, berarti total wattnya yang terpakai sehari itu 900 watt dikali 5 jam, yaitu 4500 watt. Lalu kita konversikan ke kWh dibagi 1000, jadinya 4,5 kWh. Lalu ini 1 kWh-nya berapa sih? Kalau di tagihan saya itu 1 kWh itu 1400. Nah, kita kalikan aja 4,5 kali 1400 rupiah. Nah, biaya per hari selama 5 jam itu adalah 6.300. Lalu kita kalikan aja 30 hari selama sebulan. Jadi dapatnya 189.000. Nah, ini adalah biaya listrik selama manggang kue dalam produksi 1 bulan. Nah, kira-kira gitu. Jadi semuanya harus dihitung. Jadi penggunaan air, misalnya kayak saya jualan bubur bayi, air sehari itu berapa galon gitu kan? Kira-kira 2 galon. Nah, berarti selama sebulan jadi 50 sampai 60 galon. Itu untuk konsumsi air dalam membuat produksi. Nah, itu juga dihitung sedetail-detailnya. Oke, sekarang kita lanjut tadi ke HPP. Udah tadi ya, total biaya bahan baku tadi 1 juta, kita ketik di sini 1 juta. Nah, catatannya di sini tadi 20 kilo kan beli ikan basahnya, menghasilkan 16 kilo rabuk ikan. Jadi susut kan beratnya. Maka produk yang dijual per unitnya, per bungkusnya dengan berat 100 gram. Jadi saya mau bungkusin ikan rabuk ini per 100 gram per bungkusnya. Jadi dapatnya 160 bungkus. Nah, jadi produksi 20 kilo ini dapatnya 160 bungkus. Oke, di sini kita klik sini 160. Nah, taruh ya di blok kuning ini jumlah produk atau unit dihasilkan, ketik 160 pitch. Lanjut lagi ke atas yang hijau. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini adalah menggaji diri kita sendiri. Di sini saya kasih 800.000. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus menggaji diri kita sendiri gitu? Jadi gini, jadi kita sebagai pemilik usaha, nah masih ngerangkap kerjaannya enggak? Maksudnya gini, mulai dari cari atau beli bahan baku, belanja ke pasar gitu kan, sampai masak, terus promosi juga sampai kita sendiri yang ngerjain, maka kontribusi yang kita lakukan itu harus dinilai secara nominal dalam bentuk gaji. Jadi pentingnya untuk gaji diri sendiri itu adalah memisahkan nih duit pribadi sama duit usaha. Nah, kita kadang-kadang nih ya sebagai ibu rumah tangga gitu, kayak saya ini bisa kecampur nih uang dapur sama uang usaha. Nah, makanya harus menggaji diri kita sendiri agar supaya meminimalkan hasil usaha itu untuk keperluan pribadi. Jadi laba atau hasil usaha yang kita dapatkan itu ya dipakai untuk usaha. Laba usahanya dipakai untuk putar modal lagi, untuk investasi kembali, untuk ya intinya untuk mengembangkan bisnis. Nanti kalau kepake untuk pribadi, habislah duit-duit hasil usaha tadi. Oke, tadi udah 800 ya. Lalu yang ketiga adalah biaya bahan penolong atau pabrikasi. Jadi biaya penolong ini yaitu adalah semua biaya yang dikeluarkan di luar dari biaya bahan baku dan tenaga kerja. Jadi di sini saya kasih biaya kemasan. Nah, rabuk ikan tongkol rencananya kan dibungkusnya kira-kira pakai standing post aja nih. Ukuran 12 cm itu cukuplah, berat 100 gram. Nah, saya kasih harga 300 per piece. Lalu supaya bagus saya kasih lah stiker kemasannya, tempel gitu kan di standing spotnya.
kira-kira harganya stiker dan cetaknya itu 500 per piece. Terus supaya lebih aman lagi mungkin saya press lagi plastiknya biar aman, dikasihlah kira-kira biayanya Rp50 per piece. Maka total biaya kemasan satu bungkusnya itu Rp850. Kalikan aja tadi berapa jumlahnya, 160 bungkus tadi ya, hasilnya adalah 136.000. Nah, ini saya udah kasih rumus jadi langsung terjumlah. Jadi 1.936.000 ini adalah jumlah dari tiga ini, biaya bahan baku 1 juta, biaya tenaga kerja 800, dan biaya penolong 136. Nah, di sebelahnya ini 12.100 ini adalah variable cost. Jadi dari 1.936 ini dibagi per unitnya tadi 160 pieces. Jadinya harga pokok produksi satu bungkusnya itu adalah 12.100. Oke, udah sampai sini ya. Soalnya udah paham yang di blok hijau harga pokok produksi. Nah, sekarang kita masuk ke biaya operasionalnya yang blok pink. Nah, pertama adalah biaya sewa tempat. Nah, misalnya teman-teman nih yang punya kios, yang punya lapak di pasar, atau yang jualan kaki lima, sewa lokasi, itu ada biaya sewanya dimasukkan ke sini. Nah, saya nggak pakai biaya sewa karena ini usahanya home industry, jualannya online, terus produknya dititip-titipkan aja, jadi nggak pakai biaya sewa tempat, saya nolkan aja. Lalu gaji karyawan, kira-kira nih ada yang bantuin nggak masaknya tiap hari ini buat produksi. Nah, kira-kira mungkin ada satu orang nih yang bantu, kita kasih gajinya 700.000. Lalu listrik dan air. Nah, listrik dan air di sini beda sama tadi penggunaan listrik di produksi. Listrik dan air di beban operasional ini adalah penggunaan listrik pendukung, misalkan kayak kita malam-malam masak butuh penerangan lampu, nah itu kan ada biaya listriknya. Terus kita habis masak nih mau cuci airnya buat cuci peralatan masak gitu kan, nah itulah adalah penggunaan listrik dan air pendukung untuk usaha. Kira-kira saya masukin aja sini 100.000 ya. Lalu biaya telepon internet nih, beli pulsa data internet buat promosi, saya kasih aja di sini berapa, 100.000. Lalu kelima, biaya promosi. Nah, promosi ini mungkin kita mau bikin spanduk, atau kita mau biaya iklan di sosmed dan lain-lain gitu kan, kita taruh aja sini 50.000. Terus biaya transport. Nah, biaya transport kita mau belanja ke pasar atau kita mau titipin produk ke toko gitu kan, ada biaya bensinnya. Kira-kira aja nih, taruh aja 20.000. Terus lanjut perlengkapan. Perlengkapan ini adalah barang habis pakai atau ATK. ATK ini seperti pulpen, spidol, lem, kalau kita mau paket-paketin tuh kan, terus nota atau stiker pengiriman gitu. Nah, saya kasih aja di sini kira-kira 20.000 juga. Lalu yang terakhir ini biaya penyusutan. Nah, penyusutan ini perhitungan nilai aset. Nah, perhitungan aset yang kita gunakan selama usaha bisnis dari awal kita belinya gitu. Jadi biaya penyusutan ini kenapa kita harus hitung? Karena setiap aset itu akan mengalami penurunan nilai atau manfaat dalam jangka waktu tertentu. Misalnya gini, saat kita mau udah nggak pakai lagi tuh, misalnya alat masak gitu kan, udah kita nggak mau pakai lagi, udah rusak, mau kita buang atau mau kita jual aset itu yang sudah nggak dipakai lagi, maka selisih antara pembelian aset yang dulu di awal sama yang mau kita harga jualnya yang udah
nggak terpakai lagi. Nah, itulah yang disebut penyusutan. Nah, yang bingung sini saya kasih contoh nih ya, biaya penyusutan ini ada rumusnya. Nah, langkah baiknya kita buat tabel inventaris. Jadi aset-aset inventaris apa aja yang kita punya gitu kita tabelkan, kita inventariskan di tabel gitu kan. Misalnya kita inventarisnya ada kompor, ada alat masak lain, blender, atau kita punya meja jualan, punya kursi gitu kan. Kita masukin semua di situ. Nanti baru kita dihitung nilai asetnya. Saya kasih contoh ini 2 barang aja. Pertama ada kompor 1 unit. Nah, beli kompornya itu harga 500.000. Umur ekonomisnya kira-kira kompor itu tahan 10 sampai 15 tahun. Saya taruh sini 15 tahun. Terus ada nilai sisa. Nilai sisa itu adalah perkiraan harga jual kembali yang dipakai selama umur ekonomis. Jadi kira-kira nih dalam 10 tahun kemudian gitu, kompor itu mau saya jual, itu kira-kira lakunya berapa. Nah, saya anggap aja di sini 150.000 tuh harga jual second masih laku lah dijual. Lalu jadi nilai penyusutannya di rumusnya ini harga perolehan tadi kan 500.000 dikurangi nilai sisa 150.000 dikurangi 1 dibagi umur ekonomis tadi 15 tahun. Jadi hasilnya adalah 23.300 sekian. Nah, itu adalah nilai penyusutannya di satu aset. Lanjut lagi ada aset lain, misalnya wajan nih. Nah, ada 2 unit harganya 300.000. Umur ekonomisnya sama seperti kompor 15 tahun. Nilai sisanya kira-kira kalau dijual 50.000 ya lumayan lah laku gitu kan. Jadi nilai penyusutannya di rumus yang tadi ini menghasilkan 16.600 sekian. Lalu kita jumlahlah total semua biaya penyusutan semua aset kita. 23 tambah 16 berarti di sini 40.000. Oke, dapat nih. Jadi total beban operasionalnya adalah 1.030.000. Jadi dari sewa tempat sampai penyusutan itu totalnya sekian, 1.030.000. Nah, karena ini udah Excel udah ada rumusnya saya bikin. Jadi harga pokok penjualan itu adalah jumlah dari harga pokok produksi yang hijau tua ini ditambah dengan biaya operasional yang 1.030.000. Hasilnya adalah total yang didapatkan 2.966.000. Nah, ini adalah HPP-nya. HPP produksi usaha rabuk ikan tongkol dalam 1 bulan. Yang dapat 16 kilo tadi ya, 16 kilo ikan rabuknya. Nah, ini 18.000 ini adalah harga HPP-nya per piece per unit. Tadi 2.966 dibagi 160 piece. Nah, inilah harga modalnya 1 bungkus. Nah, sekarang kita mau tentukan harga jualnya. Tadi kan rumus, ingat nggak tadi harga jual itu adalah HPP ditambah margin. Nah, di sini yang di kuning laba yang diharapkan per bulan. Nah, kira-kira labanya kita mau berapa nih untungnya? Boleh pakai persen, boleh pakai nominal, terserah kita. Mau 50%, mau 100%, terserah aja. Nanti tapi kan kalau ketinggian labanya ya pasti berpengaruh sama harga jual. Di sini saya kira-kira saya mau dapat untung 35% nih labanya. Oke, klik. Nah, dapatnya 35% dari 2.966 adalah 1.038.100 rupiah. Maka total harga jual di sini harga jualnya 2.900-an ditambah 1.038.000 itu adalah 4.004.100. Nah, inilah harga jualnya keseluruhan si 16 tadi dari 16 kilo produk ikan rabuk. Nah, kita bagi per unitnya. Tadi ada 190 bungkus kan. Hasilnya adalah harga jual per satuan unit per bungkusnya isi 100 gram 25.026 rupiah. Nah, kira-kira harga jualnya adalah 25.000 rupiah satu bungkus ikan rabuk tongkol per isi 100 gram. Nah, udah ketemu nih berarti harga jualnya.
Nah, setelah kita ketemu hitungan ini, harga jualnya tinggal nanti kita survei lagi harga pasarannya di luar. Oke teman-teman, sudah sampai sini. Insya Allah mudah-mudahan dari hitungan HPP yang di Excel ini bisa memudahkan dan bermanfaat bagi teman-teman UMKM semua. Makasih, kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanya di komentar. Nah, buat teman-teman yang mau file Excel perhitungan HPP tadi, bisa like dan subscribe channel saya dan komen di bawah, ketik alamat emailnya. Nah, nanti insya Allah saya kirimkan filenya di email teman-teman masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.